Sepertinya ini waktu yang tepat untuk aku mengetahui seberapa besar perasaan Satria ke Laras. Mas Satria, saya juga turut berduka ya untuk Mas Satria. Saya baru tahu kalau Laras sudah meninggal. Saya yakin pasti ini nggak mudah ya buat kamu, Mas. Pisahan yang paling menyakitkan itu emang kematian. Sekuat apapun kita bertahan, tapi hati nggak bisa berbohong. Tapi saya yakin kok, Mas, Laras pasti pergi dengan sejuta kenangan indah dia sama kamu. Mas, kok Mas Satria diem aja sih? Emangnya saya ada salah ngomong ya? Kamu nggak tahu apa-apa sekarang. Kamu nggak tahu betapa dalamnya perasaan aku ke Laras. Aku minta tolong sama kamu, jangan ikut campur. Loh Mas, saya kan cuma ikut turut berduka aja. Lagian itu support saya sebagai temannya Mas Satria. Emang nggak boleh ya? Aneh deh sikap Mas itu. Kamu tahu, sampai detik ini, aku belum berhasil menemukan jasadnya Laras. Dan selama itu juga, bagi aku Laras tetap hidup. Aku percaya Laras belum meninggal. Ya tapi bukan berarti Mas Satria nggak bisa lanjutin hidup dong. Move on Mas. Saya yakin kok kalau Laras masih hidup, dia juga pasti akan nyari Mas Satria. Kamu nggak tahu sekarang. Kamu nggak tahu rasanya kehilangan orang yang paling kita cinta. Kamu nggak tahu rasanya hidup hanya dengan separuh jiwa kamu. Sekali lagi aku minta sama kamu, stop ikut campur. Jangan pernah sebut nama Laras lagi. Kamu nggak ngerti apa-apa. Kamu juga nggak pernah tahu apapun tentang perasaan saya. Jadi tolong, jangan pernah merasa jadi orang yang paling tersakiti. Berhenti Pak, berhenti Pak. Baik Bu. Bentar Pak ya. Bu, tunggu aja. Satria? Sekar? Hei, kalian kenapa? Mama lihat tadi dari taksi, kan lagi ribut. Ada masalah? Enggak, Iya Ma. Bu. Ya udah, apapun masalahnya jangan diperpanjang ya. Gimana kalau kita ke restoran Mama aja? Yuk, Sekar, kamu nggak ada shift kan? Loh Satria, kamu juga lagi free? Iya. Bu, saya... Kebetulan emang kita mau ke resto Mama. Pas banget ada mamanya. Yaudah, Mama duluan. Gak enak sama supir taksinya nungguin tuh. Bu Astari, Apa sayang? saya bareng aja ya sama Ibu. Oh gitu, ayo aja sih. Enggak usah, Ma. Mama duluan aja naik mobil. Aku ikutin sama Sekar dari belakang. Karena aku bawa motor. Oke, Mama duluan ya. Bye-bye. Pak, Oh, apa sih? saya nggak enak tahu di depan mama kamu kayak gitu. Tadi aja so marah-marah, sekarang so asik. Bukan marah-marah, bukan so asik. Bayangin kalau Mama ngeliat kita berantem, terus dia mikir kita nggak akur. Tega banget sih kamu. Tadi tuh barusan masuk ke dalam KDMP tuh. Apa tuh KDMP? Loh, emang nggak tahu KDMP? Kekerasan dalam masalah pendekatan. Ngarang. Ada juga aku yang laporin kamu atas perbuatan tidak menyenangkan. Tidak menyenangkan. Jelas-jelas kamu seneng kok deket sama aku. Biar banget sih. Udah, saya nggak lapar. Tadi marah-marah bilang nggak lapar. Suara perutnya kenceng banget.
Makanya jangan berbohong sama bapak polisi. Bapak polisi itu pasti tahu kalau ada orang-orang yang berbohong. Udahlah, aku tahu kamu lapar. Makanan di restoran mama enak-enak tau. Kamu puas makan yang banyak sampai kamu gendut. Ayo. Mereka, gua kagak demen lu deket-deket Satria. Bahaya. Sempit. Bodoh amat. Bilang aja kamu mau deket-deket sama aku kan, biar nempel. Apaan sih? Care banget. Barangan. Rasain lu. Enak aja nempel-nempel. Bahaya. Aduh, sakit deh. Kalau nyetir itu lihatnya ke depan. Iya, Lihat depan. maunya lihat belakang. Lihat depan. Jalan, Pak. Ma, Kalian udah datang. Sekarang bantuin tante yuk. Rapiin piring. Iya, Bu Astari. kalau gitu aku ke toilet dulu ya, Ma. Oh iya sayang. Kalau di situ itu buat Satria. Ini taruh di situ. Ini wangi banget sayurnya, Bu Astari. Kamu tahu nggak? Sayur asem ini sama ikan bakar plus sayur sop kesukaannya Satria loh. Kamu suka sayur asem Jawa? Suka banget, Bu. Pas dong. Ini juga tante bikinnya banyakin kacang. Karena apa? Kalau kita makan sayur asam pakai kacang, crunchy gitu, nambah mantap. Sekar? Hei sayang, kamu kok nangis? Saya jadi ngerasa makin deket sama Ibu. Hah? Apa? Maksud saya, ngobatin kangen saya ke Ibu saya. Oh, emang ibu kamu kemana? Aku udah nggak ada. Ya ampun Sekar, maafin tante ya. Jadi tante bikin sedih kamu deh. Gak apa-apa kok, Bu Astari. Rasanya gak angkat telepon aku sih. Sekar, tante mau makan sayur asemnya dong. Tolong tuangin. Iya, Bu. Ngapain sih Tante Astari deket banget sama Sekar? Jadi ini rencananya Tante Astari buat deketin Sekar. Karena dia tahu kalau aku nggak punya bukti yang valid. Lihat aja Tante, aku nggak akan pernah tinggal diem diginiin sama Tante. Dan rasa semakin di atas awan kamu Sekar. Lihat aja, kebahagiaan kamu itu nggak akan pernah bertahan lama. Kamu nggak suka kacang? Suka sih, Bu Astari. Tapi saya kalau makan kacang kebanyakan suka jerawatan. Oh, kalau ini mah mudah-mudahan enggak ya. Kan jarang-jarang makan sayur asem pakai kacang juga kan? Ayo, kamu juga dong makan. Pada bete. Mana podcast ah. Wah, terima kasih banyak ya buat kalian yang udah nonton episode pertama podcast horor aku. Makasih juga untuk suami aku Ruben karena udah berbagi pengalamannya selama menjadi editor di salah satu stasiun TV. Makasih juga ya sayang. Pokoknya buat kalian yang
jadi editor di TV, pasti pernah juga kan ngalamin kejadian horor. Pokoknya buat teman-teman para editor, please banget kalian share cerita horor kalian. Nanti aku bakalan baca dan aku bakalan ceritain di podcast horor aku ini biar kita sama-sama merinding. Maaf nih sayang, maaf ya agak panjang. Emang bener ya kalau di TV itu sarangnya gudang setan gitu? Wah bener sayang? Iya. Katanya sih gitu ya. Karena secara ilmiah, makhluk astral itu bisa terdeteksi di area yang banyak pemancarnya. Nah, stasiun TV itu kan banyak pemancarnya. Makanya ada mitos, semakin tinggi gedung, semakin angker. Merinding deh. Ya udah, pokoknya buat teman-teman yang punya cerita horor yang menarik dan lebih mencekam, kalian bisa banget share, kalian bisa hubungin kita, nomornya ada di description box. Nanti kita bakalan hubungin kalian, bakalan undang kalian datang ke sini biar kita sama-sama merinding bareng. Ya, ditunggu. See ya. Aku punya ide. Aku harus bikin Sekar jadi bintang tamu di podcast ini. Sekalian aku mau cari tahu, apakah benar bahwa Sekar itu waras? Halo. Iya, saya suka banget sama podcast kamu. Iya, dan saya punya rekomendasi buat kamu dijadikan bintang tamu. Dia adalah seorang suster dan dia bisa melihat hantu. Namanya Sekar. Dia kerja di Rumah Sakit Citra Medika Tama sebagai suster. Kamu temuin aja dia di sana, kamu bilang pasti dia mau jadi bintang tamu. Ma. Lestari? Ma. Lestari minum dulu. Ma, minum dulu. Ma. Lestari? Mas Satria, ada ruang. Ini biasanya reaksi alergi. Alergi? Kacang merah? Sekarang kenapa kamu masukin kacang merah di makanan mama? Mama aku alergi kacang. Saya nggak tahu. Tadi Bu Lestari sendiri yang minta diambilin kacang merah yang banyak dari sayur asemnya. Mama yang minta. Sekarang nggak mungkin. Mamaku ini sudah alergi kacang dari lama. Masa dia minta kacang? Yang bener aja kamu. Mas, terus kamu menurut saya mau nyalakain ibu kamu gitu? Satria bener-bener ya? Udah deh Mas, bukan waktunya sekarang buat debat. Mendingan sekarang kita bantuin Bu Lestari. Ya harus gimana? Mas, kita bawa Bu Lestari ke sana ya. Pelan-pelan. Duduk, Ma, duduk. Bu Lestari, tolong ambil air dingin untuk kompres ya. Sekarang Mas. Bu Lestari, sekarang ikutin saya ya. Tarik nafas, buang pelan-pelan. Nih, hembusin pelan-pelan ya Bu. Tangannya sini. Tarik nafas, pelan-pelan. Ya. Sekarang, ini cukup. Cukup Mas Satri. Saya kompres ya Bu. Ma, gimana Ma? Udah mendingan belum? Akan kosan. Yaudah, kita ke rumah sakit sekarang ya Ma. Gak usah. Nanti juga sembuh sendiri kok. Ya udah kalau kayak gitu. Tapi kalau nanti Mama ngerasa nggak enak, kabarin ya Ma, biar kita ke rumah sakit. Bu Lestari, maaf ya. Kalau makan siangnya jadi berantakan gara-gara saya. Gak apa-apa. Tante mau istirahat aja ya. Permisi. Sekarang. Hei. Aku minta maaf ya. Jujur aku tadi panik banget. Maaf kalau ucapan aku ada yang salah. Dari kejadian tadi, saya jadi tahu gimana sifat kamu. Sekarang no. Kamu gak bisa ngejudge aku kayak gini dong. Gak adil buat aku. Maaf banget, tadi aku panik. Dan ini menyangkut mama aku. Wajar dong kalau aku emosional. Aku gak mau dia kenapa-napa sekarang. Ini mah akal-akalannya si Malampir.
ngerjain lu. Bisa diem gak? Kok disuruh diem sih? Sekarang aku minta maaf dan aku menjelaskan kenapa disuruh diem. Dengar baik-baik ya. Aku nggak mau ada salah paham di antara kita. Aku tahu tadi aku salah. Aku minta maaf karena tadi nuduh kamu. Sekar. Syukuri dulu. Kamu gak akan pernah bisa lepas dari aku, Sekar. Sampai aku benar-benar bisa ngebuang kamu jauh dari Satria. Bella, nggak bisa apa dia tuh diam aja, nggak usah banyak tingkah ngikutin aku. Bang, ayo kemana? Bang, mobil bang, tengah gimana bang? Rasain kamu, Sekar. Makanya jangan coba-coba main-main sama Bella. Mbak! Astagfirullahaladzim. Mbak nggak apa-apa? Maaf, Mbak. Jangan kamu pikir aku nggak akan balas semua perbuatan kamu ya, Bel. Aku nggak akan diem. Aku nggak bakal diem jadi perempuan lemah seperti yang kamu pikirin. Hai guys, sekarang lihat deh, aku lagi ada di studio game yang aku bikinin untuk siapa? Yap, untuk suami aku tercinta. Hai. Thank you ya sayang, makasih ya. Lihat deh, bagus kan? Mbak, cukup deh. Kalian itu nggak pernah tahu isi rumah tangga aku. Kita itu ngekos bukan karena kita nggak punya uang ya atau kesulitan, tapi kita itu memang lagi nabung untuk rumah kita. Karena suami aku yang tercinta ini ngajarin aku untuk hidup sederhana, ya kan sayang? Sayang udahlah, nggak usah ditanggapi. Namanya juga netizen, maha benar yang mau tahu kehidupan orang lain. Udah, nggak usah ditanggepin. Enggak. Kalau nggak digituin, mereka tuh bisa seenaknya ngata-ngatain kamu terus. Lagi pula, gimana kalau kita itu pindah ke apartemen sayang? Iya biar kita buktiin ke orang-orang kalau kita ternyata juga bisa hidup lebih enak. Pindah ke rumah, pindah ke apartemen, ya kan? Tapi sayang, kamu ada uangnya kan? Ada? Kamu butuh berapa? Aku transfer 500 cukup nggak? Cukup? Aku udah transferin 500 juta untuk suami aku tercinta. Makasih sayang. Oh, sayang, video podcast yang kita syuting 2 hari yang lalu itu udah kamu edit kan? Maaf sayang, belum. Loh, kok belum sih sayang? Soalnya narasumbernya tuh nanyain terus. Ya mungkin aja dia tuh butuh uang. Ayo dong sayang, ini kan udah 2 hari. Kenapa sih? Kamu tuh pengen banget episode kali ini cepat tayang? Kamu suka ya sama dia? Oh, atau karena dia lebih keren dari aku? Sayang, cukup ya. Kita tuh masing-masing punya tugas. Aku yang nyari narasumber, aku yang wawancara, tapi kamu yang ngedit. Kok kamu malah kayak gini sih? Kenapa? Kamu mau tampar aku? Ayo tampar. Tampar, Mas. Maaf ya, maaf aku hilaf. Udah cukup. Ya aku hilaf.
Kamu benar-benar nggak berubah. Nggak pernah berubah sama sekali. Sayang, kamu maafin aku ya. Aku hilaf, sayang. Kamu maafin aku ya. Ya, sayang. Maafin aku, sayang. Aku hilaf, sayang. Lihat deh, emang kos-kosan sini campur ya? Kok ada cowok sama cewek pelukan gitu? Dengerin aku. Dasar nggak tahu malu ya? Wah, bahaya nih. Mereka sudah mengotori lingkungan perumahan ini. Iya, iya kan? Udah kan, kita masuk aja. Suasananya sepi sekali. Tapi ada suara seperti orang sedang mengaduk minuman. Padahal malam itu aku sedang jaga sendirian di ruangan. Lu serius amat sih? Ngapain lu? Apaan sih bang? Susah deh. Lagi seru tahu. Emang dunia arwah kurang serem buat lu? Apaan sih? Iya maaf. Nggak lucu ya? Awas lu, gua balas nanti baru tau rasa. Marah-marah aja. Emang lagi nonton apa sih? Serius banget nonton sendirian. Apa sih itu? Nggak usah kepo. Ya udah, aku minta maaf nih 2 kali buat kejadian tadi sama yang sebelumnya. Jujur aku nggak bermaksud bikin kamu terpojok, nggak bermaksud bikin kamu jadi nggak enak hati ataupun nuduh kamu. Ya udah, kalau nggak bermaksud, gak usah dilanjutin masalahnya. Ya gimana nggak mau dilanjutin masalahnya? Kamunya aja masih marah. Mau saya marah-marah kek, mau saya kesel kek, suka-suka saya lah. Satria! Ya, malah pelukan lagi rese lu. Enakan maunya lu nih sih begitu. Bangun, bangun. Kesempatan lu ya, mancing ikan di air keruh. Rasain. Buset dah. Malah kejar-kejaran tuh bocah berdua. Ya elah. Oke. Ya. Sayang, aku kan udah kasih kamu uang banyak. Kenapa kamu nggak beli mobil aja sih? Kenapa kita harus naik motor? Sayang, naik mobil itu nggak bisa sat-sat. Ya, terus sisanya mana uangnya? Ada, aku simpen. Nggak percaya banget kamu sama suami. Yaudah, yuk. Kita ketemu narasumbernya. Udah yuk. Sayang. Narasumbernya cowok. Namanya Sekar. Mana ada sih cowok namanya Sekar? Lagi pula kalau narasumbernya cowok kenapa? Aku nggak ngapa-ngapain, aku juga sama kamu terus kan? Udah deh. Sebaiknya aku jangan terlalu keras sama Carmila. Karena aku masih butuh duit dia untuk kebutuhanku yang lain. Sekar kenapa sih? Sekar. Tunggu. Tunggu dulu dong. Kenapa sih? Ini Mbak Carmila sama Mas Ruben kan ya? Yang ada di podcast Waron itu? Iya. Kamu suka nonton podcast kita ya? Iya Mbak, saya suka banget nonton podcast kalian. Ini ngapain Mbak sama Masnya kesini? Ada keperluan apa di rumah sakit? Biar saya bisa bantu ketemu sama dokternya. Jadi gini, kita tuh berdua mau ketemu sama Suster Sekar. Saya Suster Sekar. Oh, ada perlu apa ya? Jadi gini, tadi siang itu ada nelpon ke podcast kita. Terus dia bilang kalau Suster Sekar itu punya banyak pengalaman selama dia kerja di rumah sakit yang horor-horor gitu. Emang benar ya? Iya, kadang sih. Ya, kadang di rumah sakit suka ada yang ganggu. Ya udah. Aku balik ke kantor aja deh. Dianggap ganggu soalnya. Bentar.
Kenalin, saya Carmila. Ibda Satria. Dan ini suami saya, Ruben. Please bilang kalau ya ini suami kamu ya. Ibda Satria. Ruben. Salam kenal. Ini pacar saya, Suster Sekar. Dia kerja di sini. Jadi gimana, Sus? Bersedia kan jadi narasumber kita? Bersedia kok Mbak. Tapi saya baru pulang nanti Mbak. Ada shift malam soalnya sampai jam 10. Gak apa-apa. Nanti kita podcastnya di cafe yang 24 jam aja dekat sekitar sini pasti ada kan? Nanti saya bisa share lokasinya ya? Ya, boleh Mbak. Halo guys, selamat malam. Selamat datang lagi di podcast horor aku. Dan malam ini saatnya kita merinding bareng lagi. Dan kali ini aku kedatangan narasumber aku yang baru. Dia seorang suster di salah satu rumah sakit. Namanya Suster Sekar. Dia akan membagikan cerita horornya selama bekerja di salah satu rumah sakit ini. Halo Suster Sekar. Sus, kalau boleh tahu sudah berapa lama Suster kerja di rumah sakit? Lumayan lama Mbak. Oh Yesus, ini udah gak asing lagi ya, kita udah tahu semuanya kalau rumah sakit itu salah satu tempat sarangnya setan. Emang benar ya Sus? Kayaknya serem banget ya disebut sarang setan. Ya, tapi emang sih ada beberapa kali kejadian horor di rumah sakit. Boleh ceritain gak Sus? Jadi malam itu, saya sama teman saya ke kamar mandi. Teman saya masuk ke toilet, saya cuci tangan di wastafel. Nah, terus tiba-tiba saya dapat telepon dari teman saya. Saya bingung dong, karena kan kita sama-sama lagi di kamar mandi. Nah, akhirnya saya ketuk lah pintu toiletnya. Tapi teman saya nggak nyaut. Saya panggil namanya juga nggak nyaut. Nah, akhirnya saya angkat, terus dia bilang dia baru sampai di ruangan. Terus saya buka pintu kamar mandinya, kosong, nggak ada orang. Biar lebih serem lagi, gua bantu ini. Biar kelihatannya mengerikan gitu. Nah, ini apa? Wah. Serem kagak nih kalau gini? Udah apa nih? Guys. Ini beneran ya guys. Kita ini nggak ada setting-settingan, tapi lampunya kedap-kedip sendiri. Ini ada apa ya? Apa jangan-jangan makhluk yang tak kasat mata itu sekarang lagi ada di sini ya? Aduh, capek banget ya Allah. Sayang, apa-apaan sih mas? Bisa nggak sih mas? Izinin aku istirahat, aku capek. Kamu nolak aku ya? Kamu selingkuh? Mas, aku tuh capek mas. Kan bisa besok. Lagi pula tuh kita tiap hari bareng-bareng. Mana ada waktu aku untuk selingkuh? Kamu jangan pikir aneh-aneh deh mas. Udah. Kalau emang kamu nggak selingkuh, kamu layani aku dong. Hei. Berani-beraninya ya kalian berdua ngekos tanpa ikatan pernikahan. Kalian berdua jangan mengotori daerah kami dengan zina. Pak, Bapak salah paham Pak. Kita berdua itu udah nikah Pak. Udah diikat aja Pak RT, mereka berdua. Bikin kapok Pak RT. Biar warga semua tahu kelakuan mereka berdua. Pak RT, saya mohon Pak RT. Ini tuh nggak seperti yang kalian pikir semua. Stop. Jangan main hakim sendiri. Kita serahkan aja mereka ke polisi. Ada apa ini? Kami sedang menggerebek pasangan mesum, Pak Polisi. Ya betul. Ruben, Carmila, ada apa ini?
Ruben ini beneran suami saya. Tapi memang kita berdua belum nikah secara negara. Terus kita tinggal di kosan itu biar kita irit. Karena kita berdua lagi nabung untuk bangun rumah kita. Bapak Ibu betul itu? Kalau saran saya, seharusnya sebelum kalian tinggal bersama, kalian bikin laporan ke Pak RT supaya tidak menjadi fitnah. Saya janji, saya akan memperbaiki kesalahan saya dan kami tidak akan mengganggu ketenangan warga. Oke, saya rasa udah cukup jelas ya Bapak Ibu, Pak RT, bahwa mereka ini adalah suami istri. Saya harap nggak ada lagi nih tindakan anarkis, apalagi sampai main hakim sendiri. Mengerti ya Bapak Ibu ya? Alhamdulillah, sekarang kalian telah sah menjadi pasangan suami istri yang tercatat secara hukum agama dan negara. Semoga kedepannya kalian bisa saling menjaga dan saling menyayangi. Amin. Ya. Selamat ya. Terima kasih ya Pak. Selamat sih. Mbak Carmila, selamat ya Mbak untuk pernikahannya. Semoga pernikahan kalian langgeng sampai maut memisahkan. Saya bangga deh sama kalian berdua. Di saat semua pasangan berbondong-bondong melakukan perayaan yang mewah buat pernikahannya, tapi kalian cukup milih cara yang sederhana. Padahal sebenarnya kalian kan mampu. Ini tuh semua berkat Mas Ruben. Dia selalu ngajarin aku untuk hidup sederhana. Iya betul. Lebih baik seperti ini. Karena menurut saya setelah menikah itu yang lebih penting. Itu benar. Tapi kalau saya di posisi kalian, saya akan merayakan dengan perayaan yang mewah, resepsi besar-besaran yang meriah. Supaya semua orang tahu kalau saya punya istri yang cantik banget. Satria, aku tahu apa yang kamu pikirkan. Andai aja aku bisa memeluk kamu saat ini. Andai takdir gak memisahkan kita, Sat. Hatiku sakit setiap kali ingat kamu, Laras. Kenapa harus seperti ini kisah cinta kita? Kalau aja takdir baik berpihak sama kita, mungkin hari ini kita udah bahagia di atas pelaminan. Sayang, ayo bangun. Sayang, kok kamu malas-malesan sih? Sayang, ayo bangun sayang. Kita tuh belum ngedit, kita belum upload videonya, dan penonton tuh kecewa sama kita. Sayang, ayo bangun. Sayang, gimana kalau kita sementara pindah di studio kamu ya? Studio yang kamu aku kasih tuh ya, kita pindah di situ aja ya. Sayang, ayo. Apaan sih kamu? Kamu berhitungan banget sama aku. Studio itu kan hadiah buat aku. Itu artinya studio itu udah jadi milik aku. Kamu ngedit kan? Kamu ngedit? Nih. Sekarang kamu edit. Ingat, jangan pernah bangunin aku tidur. Saya dapat telepon dari teman saya. Saya bingung dong, karena kan kita sama-sama lagi di kamar mandi. Ya ampun, serem banget ya. Tapi Tante nggak nyangka loh, kalau Sekar ternyata bisa jadi hebat seperti itu. Apaan sih Tante kok jadi salvo? Gak usah dengerin cerita Sekar, gak penting nih yang penting. Lihat tuh, ada yang aneh gak sama Sekar? Enggak ada yang aneh kok. Bel, Sekar itu bukan Laras. Bel, seneng banget deh. Akhirnya podcast aku tayang juga. Tiba-tiba saya dapat telepon dari teman saya itu. Kebayang kalau mereka tahu lu tuh arwah yang sebenarnya, wah pasti pada kocar kacir tuh, kaburnya, waduh. Udah bang, jangan sirik, jadi arwah curi banget sih. Lu mesti tahu dari zaman dulu gua ini udah terkenal
Lu tau si Pitung, dia tuh bangga bener jadi murid gue. Apa saya telepon Mbak Carmila aja yang ucapin terima kasih? Telepon dah. Cie, nelfon siapa tuh? Wah, nih dodol dulu ngapain lagi kemari? Ngapain sih kesini? Kayak nggak ada kerjaan aja. Justru aku kesini karena lagi ada kerjaan. Aku mau ambil hasil forensik. Halo, Mbak Carmila. Makasih banyak ya. Podcast aku udah di-upload, terus banyak banget lagi yang nonton. Seneng banget deh. Semua itu juga berkat Suster. Kapan-kapan boleh Mbak, Suster Sekar diundang lagi buat episode selanjutnya. Ini punya banyak cerita kok. Iya ya boleh. Nanti daftar aja lagi ya. Gawat kalau Ruben tahu Satria ikut bicara. Aku juga nggak mau kalau mereka tuh berdua tahu apa yang terjadi sama aku sekarang. Sus, aku tutup ya teleponnya. Aku harus ngerjain sesuatu. Kau mikirin hal yang sama gak? Aku ngerasa ada yang aneh sama Carmila. Saya juga ngerasa ada yang aneh dari tadi, Mas. Kira-kira ada apa ya sama Mbak Carmila? Sayang, kamu ingat nggak? Kamu tuh punya tanggung jawab. Kamu harusnya edit video, tapi kamu kenapa nggak ada? Gak usah banyak nanya deh kamu. Hah? Apa sih? Sini kamu coba. Apa sih? Sini. Ini lipstick siapa, Mas? Kamu selingkuh ya dari aku? Iya, jawab, Mas. Jawab. Sayang, ini tuh teman-teman aku tadi iseng. Aku nggak selingkuh dari kamu, sayang. Bagi duit om 10 juta aja, sayang. Apa? 10 juta? Kamu kenapa sih, Mas? Setiap kesel pasti selalu minta uang sama aku. Tapi kamu nggak mau kerja, tapi aku terus yang kerja. Aku yang kerja double. Aku yang edit video, aku yang nyeting, aku yang nyari narasumber. Semua aku, Mas. Kamu udah berani membantah perintah aku? Iya. Mas. Sadar dong. Udah berani kamu ngelawan aku? Berani kamu sama aku? Mas. Apa? Apa? Halo, Tante. Tante, lihat deh. Aku baru aja beli handphone baru loh. Tapi, Tante nggak usah khawatir. Semua bukti kejahatan Tante masih tersimpan di sini. Semua udah aku pindahin. Dan kalau aja Tante ngelakuin sesuatu yang bikin aku kesel, aku bisa aja Tante langsung kirim ini semua ke Satria. Silahkan, kirim aja. Tante nggak takut. Sialan Tante Aswar. Mana aku nggak ada bukti apa-apa lagi. Emangnya kamu tahu apa tentang kejadian itu? Gimana ini? Waktu itu kan aku cuma dengar obrolan Tante Astari lewat telepon. Terus Tante juga mau tanya dong. Waktu itu Tante pakai baju apa? Aduh, aku lupa kan kalau soal itu. Tapi yang pasti yang aku ingat, Mas pakai baju pengantin ya. Tuh, kamu tahu ya. Berarti kamu di saat Laras meninggal, kamu ada di lokasinya dong? Di TKP? Iya. Ampun, Tante juga kepengen tahu gimana reaksi Satria di saat Laras
Pas meninggal, tenggelam di danau. Di situ ada Bella tapi nggak nolongin. Kira-kira dia bakalan marah besar dan kecewa nggak ya? Apa? Segitu doang. Waktunya nonton podcast. Ya ada video terbaru bang. Ya, penonton kecewa dong nih. Saya jadi khawatir deh sama Mbak Carmila. Jangan-jangan terjadi sesuatu sama dia. Apa saya telepon dia aja ya bang? Bang, saya jadi makin khawatir sama Mbak Carmila. Ya udah, tadi Satria sekalian minta anterin Satria. Males banget tanya Satria. Ntar dia kegeeran lagi, mikirnya saya butuh dia banget. Oh, udah nggak butuh aku? Mas Satria, ngapain kesini mas? Mau ngambil hasil forensik? Enggak. Emang sengaja aja mau kesini. Mau ketemu sama kamu soalnya. Feelingku, intuisiku bilang Suster Sekar lagi membutuhkan Mas Satria. Ternyata benar kan? Mas, saya lagi khawatir deh sama Mbak Carmila. Carmila? Kenapa? Dia nggak upload podcast terbaru. Terus handphonenya nggak bisa dihubungin. Ya udah, kita ke kosan Carmila aja. Kita periksa langsung kondisinya. Mau nggak? Ayo aku anterin. Tadi ogah, sekarang ngintil. Kayak kucing sama emaknya. Bokis tuh perempuan. Sekar, coba kamu hubungin Carmila sekali lagi. Kamu telepon aja. Sebentar ya. Ya. Mas Satria, kok cuma ada kresek-kresek doang ya? Atau coba chat atau apalah. Hubungin aja terus. Coba telepon lagi aja. Mas Satria, Mas, ini ada chat dari Mbak Carmila. Tapi chatnya aneh banget ya isinya. Apa dia bilang? Apa maksudnya ya? Atau ini judul podcast terbarunya dia? Apa ada arwah ya di sini? Tapi aku nggak mungkin berubah di sini. Apalagi ada Satria. Kalau gua nih berasa banget ada arwah bau buruk di sini. Lu hati-hati aja, jangan sampai lu digangguin sama arwah singkrek. Pertanda apa ini? Kenapa? Kedinginan? Mau pakai ini aja deh. Ayo. Ayo. Ayo kemana? Bantu dorongin, soalnya badan aku kempes. Dorong. Syukurin tuh ngedorong.
Dorong. Yang kuat dong dorongnya. Biar lagi susah juga. Mesra aja tetap deh. Berat gak? Berat banget. Maaf ya, kamu jadi ikutan capek. Apa dong? Kayaknya ada arwah lagi. Tapi aku nggak mungkin berubah di sini. Itu kan sekarang sama Satria ngapain? Oh, jadi mereka masih berduaan. Sekarang? Kenapa dibuka jaketnya? Saya mau cari toilet sebentar ya. Ayo deh, aku temenin aja. Jangan lupa kamu pergi ya. Sekar! Tunggu dulu! Ngapain sih lu ngikutin si Laras? No! Enak lu, kagak bisa denger gua. Lu mau nyelakain Laras, enak aja lu. Kemana lu? Kenapa sih? Bella. Laras. Halo, Jovi. Jovi, tolong segera ke sini. Evakuasi Bella karena dia kecelakaan. Saya kirim alamatnya sekarang. Aku jadi inget Bella. Sebenarnya Bella banyak bantu aku. Di antara perempuan yang dekat sama Satria, cuma Bella yang serg. Aku akan coba perbaiki hubungan aku dengan Bella. Halo Bel? Ini saya Jovi, Bu. Saudari Bella sedang di rumah sakit karena dia mengalami kecelakaan di Jalan Melati. Bella kecelakaan? Iya. Carmilla? Tolong. Sekar, tolong jangan bikin aku khawatir. Sekar! Bang, kayaknya saya harus kasih tahu Satria soal jasad Carmilla. Tapi gimana caranya, Bang? Saya masih jadi Laras. Udah tenang aja, biar gue yang urusin nanti. Mana sih Sekar? Tahu aja deh kita di sini ya. Heran. Sekar! Mana bang? Sekar. Selesai. Bau apa ini? Baunya nggak enak banget. Feelingku bilang ini mayat busuk. Gak wajar. Halo, Tara. Saya kirim lokasi, kamu datang yang cepat ke sini dan bawa ambulans. Ya, saya curiga saya nemuin mayat. Jovi, proses evakuasi tolong kamu lanjutin. Mengingat soal kasus ini, saya yakin pelakunya belum jauh. Korban baru dibunuh sekitar 5-7 jam yang lalu. Harusnya dia masih di sekitar sini. Siap, Dan. Ya, lanjutkan.
Sekar, kamu dari mana sih? Maaf ya Mas Satria. Panik aku nyariin kamu. Tapi ya udahlah, syukur kalau kamu nggak kenapa-napa. Tolong bawa jenazahnya ke rumah sakit ya. Lakukan otopsi. Siap, Dan. Satria, aku di mana? Kamu dirawat inap karena kamu kecelakaan semalam. Enggak, aku mau pulang. Bel. Ini infus bahaya kalau dicabut gimana sih kamu? Pulang, Satria, aku nggak mau pulang aja. Ya oke, pulang tapi jangan dicabut dong infusnya. Satria, semalam aku ngeliat Sekar jadi laras. Sekar adalah laras. Iya. Bel. Iya, Satria, kamu harus percaya sama aku. Ini rumah sakit, tenang. Ingat ya, kamu nggak boleh ngomong sembarangan. Kamu punya bukti apa? Tenang aja, gua kerjain nih ceker mercon. Satria, kamu harus dengerin cerita aku. Kamu harus percaya sama aku. Satria, siapa yang jambak aku, Satria? Tangan aku di sini, siapa yang jambak kamu? Nggak mau. Ini aneh banget, Satria. Aku takut. Aku nggak mau di rumah sakit. Aku mau pulang. Bel, kamu kayak orang halusinasi. Ini aneh banget semuanya. Suster, please, kenapa? Mas, kayaknya Bella kekurangan darah deh. Makanya pandangannya agak kabur. Pantesan kamu kayak orang halusinasi. Apa benar penglihatan aku bermasalah ya? Satria? Kamu kenapa? Aku lagi cari Sekar semalam, Terus tiba-tiba nggak sengaja aku jatuh ke seleo. Tapi aku jadi nemuin mayat. Ya ampun sayang, kamu hati-hati dong. Pokoknya kejadian seperti ini jangan keulang lagi ya. Iya, Ma. Sekar, terima kasih ya. Kamu udah perhatian banget sama Satrianya. Sama-sama Bu Astari. Kenapa sih Satria pakai jatuh segala? Dengan begini Sekar kan akan makin lengket sama Satria. Aku harus cepat bertindak, tapi aku perlu bantuan Bella. Kondisi Mbak Bella sekarang sudah membaik, jadi sudah bisa pulang hari ini. Mari Mbak. Makasih ya, Dok. Bel? Tante ngapain sih kesini? Jangan gitu dong, kamu judes banget sih. Kamu tahu nggak, dari tadi pagi Tante tuh emang pengen jenguk kamu. Tapi tiba-tiba Satria tuh pulang diantar sama Sekar. Satria kakinya sakit terkilir waktu olah TKP. Aku mau ketemu Satria sekarang, aku mau pulang dari sini. Udah, cukup, udah. Jangan. Udah dong, kamu tuh jangan neken-neken Tante terus. Pakai segala ngacem-ngacem Tante lagi mau ngebongkar soal Laras. Ya itu semua tuh aku lakuin karena aku sebel sama Tante. Kenapa Tante sekarang jadi deket sih sama si Sekar? Tante begini karena apa? Supaya Satria itu nggak curiga sama Tante. Tante tuh nggak setuju kalau Satria itu sama Sekar. Karena beda level. Kamu tahu kan? Udah sekarang gini aja. Kita bikin kesepakatan aja. Kesepakatan apa? Kita bikin kesepakatan kalau kita tidak lagi saling tekan dan kita bekerja sama baik lagi seperti dulu. Yuk. Deal. Oh, iya, maaf ya sayang. Coba lu cari tahu soal si Carmilla. Gua juga rasa terjadi sesuatu sama dia. Ada apa ya sama Mbak Carmilla? Eh, Aku jadi khawatir takut terjadi apa-apa sama dia. Aku ngerasa ada arwah yang deketin aku. Carmilla, apa arwah yang ada di sini itu kamu?
Mila, kenapa kamu jadi seperti itu? Buset dah. Bau banget lu. Kalah cubluk. Pakai kemenyan kek biar wangian dikit. Kamila, siapa yang buat kamu meninggal? Iya. Dia? Apa dia itu Ruben, suami kamu? Kamila? Ya ditanya malah mingser lagi. Tuh aja nih mobil. Beresnya cepat dari bengkel. Ribet banget soalnya kalau nggak ada mobil. Hati-hati ya. Oh iya, Tan. Aku ingat Tante pernah bilang kalau Sekar itu pakai cincin tunangan kan? Iya, bener Tante pernah ngomong kayak gitu. Kenapa dengan cincin itu? Aku curiga, Tante. Kalau cincin itu adalah sama dengan yang Laras miliki. Terus? Aku mau Tante memanfaatkan kedekatan Tante dengan Sekar dan Tante ambil secara diam-diam cincin itu. Caranya? Kita manfaatin aja kedekatan Tante dengan Sekar dan Tante ambil secara diam-diam cincin itu. Tante bisa kan? Ben, apa tuh? Tante? Hah? Siapa yang naruh ini di sini? Mana baunya nyekat banget lagi, Tan? Iya, ini mau bau mayat. Bel. Bel. Kok Tan nggak ada? Bel. Iya, Bah. Kok jadi merinding ya? Iya, Tante juga merinding. Bel, jangan ada setannya, Bel. Berhenti! Komandan kalau belum fit jangan dulu masuk kantor, Komandan. Komandan cukup monitor dan arahan dari rumah aja, Dan. Makasih perhatiannya. Tapi jujur, saya ngerasa bertanggung jawab atas semua kasus yang belum terungkap. Saya nggak tenang. Apalagi kita belum tahu siapa pembunuh Carmilla. Menurut saya, kalau kita terlalu lama, pelakunya bisa makin kabur. Tapi Dan, kita juga belum dapat informasi terbaru soal kasus itu. Makanya, saya minta kalian untuk push bagian forensik. Karena saya yakin pelakunya bukan orang jauh. Ini pasti orang terdekat. Tapi saya udah ngasih kok uang untuk resepsi. Ya kan, sayang? Iya, sayang. Kapan-kapan boleh Mbak, Suster Sekar diundang lagi buat episode selanjutnya. Dia punya banyak cerita kok. Iya ya boleh. Nanti daftar aja lagi ya. Aku tutupnya teleponnya. Aku harus ngerjain sesuatu. Aku jadi yakin, satu-satunya orang terdekat adalah Ruben. Dokter, bagaimana hasil otopsinya? Dari hasil otopsi, ditemukan tindak kekerasan di dalam tubuh jenazah korban dan ada kapur barus yang seolah sengaja dimasukkan di dalam mulut korban. Saya menduga kalau pelakunya itu suaminya Mbak Carmilla sendiri, Ruben. Soalnya Ruben itu agak kasar, emosian, dan posesif ke Mbak Carmilla. Jujur, aku juga punya dugaan ke Ruben. Bisa jadi dia pelakunya. Tapi untuk saat ini, kita nggak bisa tetapin dia sebagai pelaku. Kepolisian belum punya bukti yang kuat. Azas praduga tak bersalah harus dijunjung. Betul, Pak. Oh iya, dokter. Saya izin untuk memeriksa kantong plastik yang digunakan untuk membungkus jenazah. Bentar. Ya. Mas Satria, sebaiknya kamu cek aja ke kosannya Ruben. Siapa tahu bisa dapetin bukti dari situ. Ya.
Dan, lapor. Saya menemukan sisa kantong sampah plastik berukuran besar. Sepertinya baru saja dibeli. Dan juga ada struk pembeliannya, Dan. Dibeli dari supermarket mana? Sepertinya supermarketnya tidak terlalu jauh dari sini, Dan. Oke, kalau gitu datangi supermarketnya sekarang. Sekalian cek rekaman CCTV 2 hari belakangan. Siap, Dan. Tara, temui pemilik kos. Cek juga rekaman CCTV-nya ya. Siap, Dan. Kapur barus ini cocok dengan hasil otopsi jenazah Carmila yang ditemukan di mulut dan di tenggorokan korban. Saya nggak yakin kalau saudara Ruben hanya membuang sampah, karena ukuran kantong sampahnya sangat besar dan penuh. Feeling saya ini mayat Carmila. Betul, Dan. Mana mungkin buang sampah malam-malam dan kantong plastiknya segede itu, Dan. Di antara kalian semua dengar keributan dari kamarnya Ruben? Saya kurang tahu yang itu, Pak. Coba tanya penghuni lain. Kamar saya kebetulan bersebelahan, tapi saya nggak dengar mereka berantem malam itu. Yang saya dengar, mereka malah nyetel podcast Carmila. Kenceng banget. Sekar. Hai. Kamu apa kabar? Baik, Bu Astari. Bu Astari kesini mau nyari Mas Satria. Tadi Mas Satria lagi keluar, Bu. Katanya mau ada tugas investigasi di tempat lain. Enggak kok, saya nggak lagi nyari Satria. Saya emang sengaja kesini mau ketemu sama kamu. Ketemu sama saya? Ada apa ya, Bu? Saya perhatiin kamu lagi pakai cincin tunangan ya? Emangnya kamu udah tunangan? Udah, Bu. Udah? Terus tunangan kamu mana? Tunangan saya udah pergi, Bu. Kita nggak ditakdirin untuk sama-sama. Ya ampun. Maaf ya. Lagian kalau memang gagal tunangan, kenapa cincinnya masih dipakai-pakai? Saya boleh lihat cincinnya? Boleh kok, Bu. Kenapa Sekar? Keras ya? Gak bisa dilepas? Coba sini, Tante bantuin. Bisa sama Tante. Harga Tante kan kuat loh. Strong Tante. Sini. Bisa. Sini Mbak Tante. Aduh. Ini pasti agak mudang di balik muka badak nih. Aduh! Ah! Bu Astari? Aduh, Bu. Aduh. Tolongin aku sekarang sakitnya, Bu. Aduh, lumayan sakit banget ya. Ini kok cincin kamu keras banget ya, nggak bisa dilepas. Iya, Bu. Emang dari dulu kayak gitu. Saya juga pengen lepasin, tapi susah banget. Jadi ya udah, kira saya pakai aja. Dan kali ini aku kedatangan narasumber aku yang baru. Dia seorang suster di salah satu rumah sakit. Namanya Suster Sekar. Dia akan membagikan cerita horornya selama bekerja di salah satu rumah sakit ini.
Ini kenangan terakhir aku sama Mbak Carmila. Sedih banget. Gue juga sedih kalau ingat si Carmila. Sepertinya dia orang baik, tapi kok matinya mengenaskan begitu. Bau ini muncul lagi. Iya nih, bau apaan sih? Wah, pasti arwah nih. Bikin gua mual aja. Gua heran. Jarang-jarang arwah wangi kayak gua baunya. Nah. Lu yang pusat dah. Udah bau, mainnya tempat sampah lagi ya, tambah bau lah lu, gimana sih? Carmila. Untuk suami aku tercinta. Nah, petunjuk tuh. Roman-romannya gua ngenalin tuh tampangnya. Dia. Sekarang. Hei. Kamu gak apa-apa kan? Baik-baik aja kan? Maaf kalau aku terlambat. Senang kamu selamat. Makasih, Satria. Menurut Komandan, di mana kira-kira keberadaan Ruben? Kita udah berusaha cek CCTV kosannya. Tapi kita belum dapat petunjuk kemana dia pergi. Feeling saya bilang, podcast Carmila bakal ngasih kita petunjuk. Tar. Ini kemana? Hai guys, sekarang aku lagi ada di studio game yang aku bikinin untuk suami aku tercinta. Thank you sayang, makasih ya. Ada satu yang ketinggalan. Studio podcast Carmila. Kita belum cek ke sana. Bisa jadi Ruben sembunyi di sana. Kalau gitu kita langsung ke sana aja, Komandan. Bersiap. Siap, Dan. Kami permisi. Ya. Halo, Ska. Ada apa? Saya curiga sama studio di salah satu podcast Mbak Carmila. Mungkin bisa dapetin petunjuk di sana. Ternyata feeling aku dengan Sekar sama. Aku makin yakin Ruben ada di sana. Sekar, makasih informasinya. Aku dan anggota akan menggeledah studionya sekarang juga. Tante, gimana? Tante udah dapat belum informasi soal cincin tunangannya Sekar? Sekar nggak jadi tunangan. Tante, aku nggak mau tahu ya. Tante harus dapetin cincin itu dari Sekar. Gara-gara tante aku jadi bad mood, tau nggak? Sampai-sampai aku tuh harus nge-hire editor, tau nggak? Aku udah bikin sih lowongan buat editor, tapi belum ada yang nyangkut. Halo? Saya mau ngelamar jadi editor. Saya tertarik karena bayarannya bagus. Boleh aja, tapi saya minta portofolio dulu ya. Mbak bisa datang ke studio saya langsung, biar Mbak lihat sendiri hasil editannya. Oke. Silakan Mbak. Lihat editan saya dulu. Loh? Ya gimana mulai hasilnya kalau lampunya aja kayak gini? Sebentar, Pak. Saya cek orangnya dulu. Silakan duduk.
Sepertinya si Carmila mau kasih petunjuk nih soal siapa pembunuhnya. Kenapa tangan kamu gerak sendiri? Lancang kamu. Kenapa kamu buka laptop saya tanpa izin? Ternyata kamu suaminya Carmila ya, yang memiliki podcast terkenal itu. Dan saya udah baca beritanya, kalau Carmila itu tewas. Kamu kan yang bunuhnya. Iya kan? Jangan kamu. Lepas! Tolong! Lepas! Lepas! Aduh, gimana sih ini? Sekarang ngapain kemari? Kamu rupanya. Ternyata kamu ya yang bunuh Carmila. Istri kamu sendiri. Tega kamu. Jadi ribet nih urusannya. Gua cari bantuan aja lah. Aduh, gimana caranya ngasih tahu bahwa si Sekar sama si Bella lagi disekam sama si Ruben? Sepi Dan. Sebenarnya Ruben nggak ada di dalam studio Dan. Soalnya lampu di dalam nggak ada yang menyala satupun Dan. Iya, lampu mati, jendela dan pintu tertutup rapat. Tapi kita nggak boleh lengah, setiap harus kita kontrol terus studio ini. Untuk sementara kita balik ke kantor. Lampunya nyala. Artinya ada orang di dalam. Javi, Tara, dobrak pintunya. Siap, Dan. Jangan bergerak, serahkan diri Anda. Javi, Tara, bawa dia. Siap. Javi, Javi. Satria, Satria, Satria. Satria. Iya, Satria. Aku harus selamatin siapa duluan. Jangan ada yang bergerak. Atau aku sakiti sekarang. Ruben, tolong kooperatif. Serahkan diri. Jangan sampai kamu mencelakakan diri kamu sendiri. Diam kalian semua. Aku habisi perempuan ini. Jangan macam-macam ya kalian. Aku nggak bisa bertindak gegabah. Justru itu bisa membahayakan nyawanya Sekar. Cukup, Ruben. Serahkan dia. Cukup, Ruben. Ruben! Cukup. Diam. Ruben, cukup. Ruben! Ruben, lepasin dia. Mas Satria. Ruben, lepasin dia. Mas Satria. Rasain lo, jahat banget sih jadi orang. Kamu nggak apa-apa kan? Nah, mampus lu. Tembak kakinya. Sayang cuma satu, bukan dua-duanya. Mas. Javi, amankan. Mas Ruben. Mas,
kita harus bawa Mas Ruben ke rumah sakit segera. Ah, lu baik-baik amat sih jadi orang. Cukup, Ruben. Ruben! Diam kamu ya. Ruben, lebih baik kamu serahkan dia. Satu kakimu udah saya tembak. Jangan sampai setelah ini peluru saya tembus ke kepala kamu. Diam! Kalau ada polisi yang berani mengikuti aku nggak segan-segan akan bunuh perempuan ini. Nekat amat lu, agak ada kapok-kapoknya. Siap. Jovi, Tara, aman kan? Rasain dah tuh. Sekarang jawab pertanyaan saya. Apa motif kamu setega ini sama Carmilla? Cukup ya, Mas. Aku udah gak tahan lagi hidup sama kamu, Mas. Aku nyesel. Harusnya aku gak usah nikah sama kamu kemarin dan fokus sama podcast aku aja. Karena kamu cuma ngabisin duit aku aja dan kamu cuma menalu bagi kehidupan aku, Mas. Jaga mulut kamu ya. Kalau kamu nggak bisa jaga mulut kamu, aku akan buat kamu nggak bisa bicara seumur hidup kamu lagi. Makasih juga untuk suami aku Ruben karena udah berbagi pengalamannya selama menjadi editor di salah satu stasiun TV. Kasih juga ya sayang. Pokoknya buat kalian yang jadi editor di TV, pasti pernah juga kan ngalamin kejadian horor. Pokoknya buat teman-teman para editor, please banget kalian share cerita horor kalian. Nanti aku bakalan baca dan aku bakalan ceritain di podcast horor aku ini dan kita sama-sama merinding. Maaf sayang, maaf ya agak panjang. Emang bener ya kalau di TV itu sarangnya udang setan gitu? Oh bener sayang? Iya. Katanya sih gitu ya. Karena secara ilmiah, makhluk astral itu bisa terdeteksi di area yang banyak pemancarnya. Nah, stasiun TV itu kan banyak pemancarnya. Makanya ada mitos, semakin tinggi gedung, semakin angker. Gak ada yang boleh memiliki Carmilla selain aku! Kamu salah, Ruben. Itu bukan cinta namanya. Itu obsesi. Dan itu salah. Sekarang, saatnya kamu menanggung semua pertanggungjawaban atas apa yang kamu buat. Jovi, Tara, bawa dia. Siap, ayo. Sekarang, kamu gak apa-apa kan? Baik-baik aja kan? Maaf kalau aku terlambat. Senang kamu selamat. Terima kasih Mas Satria.